Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita masuki lagi renungan APP pertemuan yang keempat. Kalau kita mengingat kembali APP pertemuan yang pertama, kita membahas bahwa Allah menghendaki manusia sejahtera. Dan pada pertemuan APP yang kedua, kita melihat karena dosa, maka keserakahan manusia melingkupi sumber ekonomi. Dan yang pertemuan yang ketiga, minggu yang kemarin, kita membahas manusia dipanggil untuk hidup bersama. Dan pada malam hari ini, kita akan merenungkan bagaimana membangun ekonomi yang berbela rasa. Mari kita siapkan hati kita, dan kita buka pertemuan kita ini dengan lagu pembukaan. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Wahai kawan-kawanku, yang kawanku, mari saling membantu. yang membantu. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Tunaikan Tugasku selaku Rasul Yesus. Rasul Yesus. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Jangan bimbang dan ragu, Jangan ragu Roh Kudus membantu. membantumu. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Jangan engkau takut, Jangan takut, Tuhan ada sertamu. besertamu. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Janganlah sabda Yesus, Sabda Yesus, jadilah penyaksi. penyaksi. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka pertemuan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu sekalian, kalau kita mencermati dari Injil Matius 14 ayat 14, kita melihat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus pada waktu itu melihat orang banyak, dan Yesus berbelas kasih. Belas kasih dalam pengertian di sini bukan hanya simpati, tetapi lebih dari perasaan simpati. Karena belas kasih merupakan simpati yang diikuti dengan keinginan atau rasa ingin menolong. Oleh karena itu, dalam Matius 14 ayat 14, karena belas kasihan itu pula Yesus menolong menyembuhkan banyak orang. Malam hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil mengenai persembahan seorang janda. Kita akan merenungkan di mana ada topik belas kasihan juga di dalamnya. Namun sebelum lanjut, marilah kita sebagai manusia yang lemah, kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada malam hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu mengenai belas kasihan, sebagaimana yang telah ditunjukkan Yesus sewaktu masa hidupnya di dunia ini. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami secara bersama-sama dapat memahami apa kehendak-Mu dalam diri kami. Kami mohon ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bacaan pada malam hari ini. Bacaan dari Injil Lukas. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana biasa dalam perenungan APP, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan ada 3 pertanyaan yang akan diajukan untuk renungan lebih lanjut. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan bacakan pertanyaannya 2 kali. Menurut Anda, apa yang dipikirkan Yesus ketika melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan? Saya ulangi. Menurut Anda, apa yang dipikirkan Yesus ketika melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan? Yang kedua, dan apa yang dipikirkan Yesus ketika melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu? Saya ulangi. Dan apa yang dipikirkan Yesus ketika melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu? 3. Mengapa Yesus mengatakan bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu? Mengapa Yesus mengatakan bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu? Sambil merenung, mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian menyimak kisah inspiratif berikut ini. Satu kali, sekelompok anak-anak SMA sedang mengikuti retret di Kaliurang, kaki Gunung Merapi, Yogyakarta. Dalam satu sesi retret, mereka mendapat tugas mencari bahan makanan sendiri. Dalam perjalanan pulang ke tempat retret, mereka mampir untuk istirahat di sebuah gubuk reot. Gubuk gedek ini sudah miring, tinggal ditopang sebatang bambu. Di rumah itu tinggal seorang ibu tua. Dia sudah lama menjanda. Sekarang dia hidup sebatang kara. Sebenarnya dia punya seorang anak putri seusia anak-anak SMA itu, tetapi karena ia cacat mental, anak gadis satu-satunya itu pergi entah kemana. Ibu yang senang sekali dikunjungi anak-anak seusia anak gadisnya sendiri, terharu dan menceritakan perjuangan hidupnya. Anak-anak SMA itu tersentuh mendengar kisah ibu itu. Untuk menghibur dan menguatkan ibu itu, mereka menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu,
mereka pamit untuk kembali ke tempat retret. Sebelum berpisah, ibu itu bertanya, mereka sedang melakukan apa? Mereka memberitahu ibu itu kalau mereka mendapat tugas mencari bahan lauk pauk untuk makan malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka memutuskan untuk pulang saja. Ibu itu kemudian masuk ke dalam kamarnya lalu keluar membawa 7 butir telur ayam. Semua telur itu diserahkan kepada anak-anak ini. Mereka menolak pemberian ibu itu dan mengatakan telur itu buat ibu saja. Telur-telur itu bisa ibu pakai sebagai penyambung hidup selama sepekan. Namun ibu itu meyakinkan anak-anak ini bahwa dia memang membutuhkan telur-telur itu, tetapi malam ini mereka jauh membutuhkannya. Ibu itu mengatakan pemberian ini sama dengan pemberiannya sendiri untuk sang anak gadisnya yang sudah lama menghilang. Akhirnya anak SMA ini tak kuasa menolak pemberian sang ibu itu. Mereka kemudian menerima pemberian itu dengan penuh keharuan. Anak-anak SMA ini menjumpai seorang ibu janda di kaki Gunung Merapi yang dalam keterbatasan dan kemiskinannya ternyata mempunyai hati yang mulia, berani berbagi kepada sesama seperti janda miskin yang dipuji oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan, setelah kita menyimak bacaan Injil dan juga pertanyaan dan juga kisah inspiratif yang barusan kita simak bersama, apakah yang dapat kita petik dari hal-hal ini? Berekonomi secara berbela rasa merupakan wujud partisipasi kita dalam karya penciptaan Allah dan panggilan hidup manusia untuk hidup layak dalam kesatuan dengan yang lain sebagai ciptaan Allah. Hidup secara manusiawi mengandaikan adanya solidaritas untuk ikut berbela rasa dalam membangun kehidupan ekonomi. Karena sejatinya manusia memiliki hak hidup sebagai hak yang paling mendasar dan terus dipertahankan. Allah menciptakan manusia untuk saling menopang, saling menunjang, dan saling mempertahankan hidup. Atas dasar itu, maka prioritas dalam membangun kehidupan ekonomi adalah saling berbela rasa dalam wujud berbagi. Bukan hanya untuk kebaikan pribadi atau hanya segelintir orang, tetapi untuk semua orang demi kesejahteraan bersama. Ini yang penting. Keutamaan hidup Kristiani tidak pertama-tama diukur dari materi, tetapi pada ketulusan hati untuk memberi, berkurban, dan berbela rasa. Mungkin penting kita ingat, saya ulangi lagi. Keutamaan hidup Kristiani tidak pertama-tama diukur dari materi, tetapi pada ketulusan hati untuk memberi, berkurban, dan berbela rasa. Doa masa Prapaskah. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini,
Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima darimu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan doa umat. Ya Bapa, bimbinglah gereja-Mu untuk bertindak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar, dan menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka yang tersesat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah para pastor di paroki kami. Berilah mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat berkarya dan melayani-Mu dengan penuh cipta kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, malam ini kami merenungkan mengenai belas kasihan dan berbela rasa. Semoga kami benar-benar dapat berbela rasa dengan sesama kami di lingkungan kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkenanlah memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang saat ini kesehatannya sedang terganggu. Kami ingat akan Ibu Eleni Wijahyu, Bapak Winata Agung, Bapak Dewa Madewidana, Jandifer Stefani Mamentu, dan siapa saja yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi peristiwa ini, dan berikanlah mereka rahmat kesembuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatlah kami agar senantiasa mau solider dan berbela rasa terhadap sesama kami, khususnya mereka yang berkekurangan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, mari kita menundukkan kepala kita. Kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadah kita dalam rangka renungan APP pertemuan keempat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi. Kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin. Bapa
Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.